Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Sholih dan Sholihah? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, Ananda Sholih dan Sholihah, untuk mempersiapkan belajar, silahkan kalian siapkan buku, pena, dan alat-alat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian dengan tepat. Nah, kemudian tujuan yang kedua, dengan bercerita tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian, siswa dapat menjelaskan manfaat keberadaan orang-orang di lingkungan sekitar yang terlibat dalam pembuatan pakaian dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan berlatih siswa dapat menentukan banyak simetri putar pada sebuah bangun datar menggunakan benda konkret. Ananda Sholih Sholihah, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Nah, teks ini berjudul Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pembuatan pakaian. Nah, di sini ada beberapa tabel dengan pertanyaan siapa, kemudian mengerjakan apa, di mana, dan menghasilkan apa. Di sini ada contoh petani kapas. Di sini petani kapas bekerja menanam kapas, kemudian bekerja di mana? Di kebun dan menghasilkan kapas. Kemudian ada peternak domba. Peternak domba pekerjaannya memelihara domba di peternakan dan menghasilkan bulu domba. Kemudian yang selanjutnya ada peternak ulat sutra. Peternak ulat sutra bekerja memelihara ulat sutra di kebun dan menghasilkan kepompong sutra. Kemudian yang terakhir ada pemintal. Nah, pemintal ini bekerja memintal kapas di pabrik pemintalan dan pemintal kapas ini menghasilkan benang. Nah, sampai di sini kalian paham kan tentang berbagai macam ragam pekerjaan. Oleh karena itu kita harus saling menghargai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam matematika. Matematika kali ini kita akan belajar tentang simetri putar. Apa sih simetri putar itu? Nah, beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nah, kemudian ketentuan yang kedua yaitu putaran kurang dari satu putaran.
Ketentuan ketiga, memiliki titik pusat. Ikutilah langkah-langkah berikut. Berikut ini langkah-langkah agar kita dapat menentukan banyaknya simetri putar. Yang pertama itu, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Kemudian kedua, guntinglah gambarmu dengan rapi. Yang ketiga, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Yang keempat, tentukan titik pusatnya. Yang kelima, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Kemudian langkah selanjutnya, cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Kemudian yang selanjutnya, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Yang kedelapan, cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Dan yang terakhir, berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Nah, berikut contoh video tentang simetri putar. Nah, di sini Bunda akan melakukan percobaan atau memberikan contoh bagaimana cara menentukan simetri putar. Di sini Bunda mengambil contoh bangun datar bentuk persegi yang mana persegi ini memiliki 4 sisi yang sama besar. Nah, sebelumnya Bunda meletakkan jarum pentul di tengah untuk menjadi titik tumpuan. Nah, di sini ada 4 titik sudut. Yang pertama itu ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Nah, kita ingin menentukan simetri putar pada bangun datar persegi ini. Nah, kita putar searah dengan jarum jam. Kita perhatikan titik A-nya ya. Nah, kita putar 1 kali. Oke, setelah kita putar 1 kali, titik A berpindah ke titik B dan semuanya berpindah. Dan ini menutupi sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu ini terhitung 1 kali simetri putar. Nah, kita putar 1 kali lagi. Oke. Titik A berpindah ke titik C, berarti terhitung bahwasannya 2 simetri putar. Nah, coba kita putar lagi searah jarum jam ya. Kita putar lagi 1 kali lagi. Oke, titik A berpindah ke titik D dan bentuknya masih sama seperti persegi, berarti sudah terhitung 3 simetri putar. Nah, kita mau memindahkan lagi titik A ke titik A nih. Sudah kita pindahkan. Oke, nah sekarang sudah kembali ke bentuk semula. Berarti berapa simetri putarnya? Iya betul, berarti sudah 4 simetri putar. Karena titik awal sudah kembali ke titik A. Seperti itu, jadi paham ya. Begitupun dengan bangun-bangun datar yang lainnya. Nah, setelah kita belajar mengenai beberapa materi, hari ini kesimpulannya yaitu bangun persegi akan kembali ke posisi semula bila diputar sebanyak 4 kali. Ini bangun persegi anak ya. Kemudian bangun persegi memiliki 4 simetri putar. Nah, perhatikan tabel berikut. Nama bangunan dan banyak simetri putar. Di sini ada persegi. Persegi itu memiliki 4 simetri putar. Kemudian persegi panjang 2 simetri putar. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Kemudian belah ketepat memiliki 2 simetri putar. Jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Dan lingkaran memiliki tak terhingga simetri putar. Berarti tak terhingga ini artinya tak terhitung ya nak ya. Nah, cukup sekian materi pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik.